Boleh. Mana? Ceng. Oke. Udah online belum, Pak? Aku lihatnya di mana, Pak? Lihatnya aku di mana? Aku ngadepnya kemana? Ke pandangan aku ke sini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini spesial banget ya. Ini nge-live perdana buat officer gitu ya. Oke, sebelumnya saya mau sapa-sapa dulu. Ini karena spesialnya lagi, alhamdulillah kita kehadiran tamu yang luar biasa. Dari mana teman-teman semua? Kedengeran kan suaranya? Ramai banget. Ini ada berapa orang? 210. Wah. Nggak yang benar. Ada berapa teman-teman semua? Iya, ada 30-an teman-teman semua yang oh jangan dipegang, oke. Yang hari ini menemani saya untuk nge-live gitu ya. Baik teman-teman semua, mohon maaf sebelumnya yang tadi sudah bergabung gitu ya, namun ada kendala teknis gitu ya, jadi ini kita mulai lagi gitu. Nah, boleh dong buat teman-teman semua yang baru bergabung gitu ya untuk komen semua. Oke, ada Pak scrollnya gimana Pak? Saya baca dari sini aja, biar mudah. Oke. Suaranya bisa matiin. Nah, baik, saya sambil sapa-sapa teman-teman semua ini. Namun sebelumnya boleh dong buat teman-teman yang bergabung di sini komen apakah suara saya sudah terdengar jelas gitu ya. Dan boleh banget buat teman-teman semua yang sudah bergabung di sini untuk mention ya jaringannya, kemudian mitra-mitra semua yang berada jauh di sana gitu ya. Oke, sebelumnya saya mau sapa-sapa dulu ini ya. Halo, ada Mbak Anissa, ada hadir merapat langsung ya. Oke, kemudian ada Mbak Sulvia dari Pemalang. Oh, ini salah satu teman kita. Halo, dada dulu. Oke, kemudian malah gini yang ada yang hadir di offline ya. Jadi buat teman-teman semua yang sudah online di sini saya menyapa dua tim ya, ada tim offline dan tim online gitu ya. Dan oke, ada Mbak Rusti, hai, kemudian ada Mbak Gema Samudra. Oh, Gema Samodera, hadir di Joglo. Ini yang di Joglo lagi. Halo, dada lagi Mas Ganteng. Kemudian ada Mbak Atika dari Jatilawang, Banyumas. Ya. Fokus kalau Banyumas itu maksudnya Jawa Timur apa Jawa Tengah ya? Jawa Tengah ya, oke. Baik, sambil bacain satu-satu, sebelumnya saya mau menyampaikan terima kasih banyak kepada official dari Kesehatan dan Kecantikan ya, Bapak Bahar dan tim, jadi yang sudah memfasilitasi kami untuk sharing bareng, ngobrol-ngobrol 1 jam ke depan dengan tema apa teman-teman? Layangan putus ya. Kalau inget itu tuh mesti lelah gitu ya. Kerasa banget capek. Kalau lelah fisik masih bisa lah dibijitin ya. Kalau lelahnya di sini
Oke. Baik, tema kita hari ini yaitu kita akan bincang mengenai sah dan bugar bersama. Semua? Ya, Kules. Nah, kenapa kita mengangkat produk ini? Gitu. Yang pertama ya, spesialnya adalah karena produk ini kemarin baru kita angkat dan alhamdulillah banyak yang apa ya, habis liburan gitu ya, capek gitu ya, kemudian pada butuh produk untuk apa, healing, biar relax gitu ya, atau mungkin karena efek PKM kemarin gitu ya, banyak orang yang apa, capek pikirannya, capek hatinya gitu ya, jadi butuh sesuatu nih yang bisa menjadi apa ya, penyegar gitu ya. Nah, kemudian kenapa kita mau nge-live itu karena beberapa mitra gitu. Saya nggak tahu kalau teman-teman di sini siapa ya. Saya mau tanya dulu siapa di sini yang masih sering gagal fokus kalau menyebut kules. Yang sampai kemarin kules kok buat masas gitu. Dikiranya kules apa? Nah, ayo di sini masih ada yang gagal fokus nggak? Boleh teman-teman di sini siap yang hadir di online siapa yang masih sering ketukar-tukar nih kalau nyebut kules. Kules ada 2 ya, jadi teman-teman semua boleh Pak dibantu mindahin slide. Terus lagi ke depannya, jadi kules ya, produk kules itu ada 2 macam ya teman-teman semua. Nih, kelihatan? Buat teman-teman yang offline bisa lihat di apa, di layar gitu ya. Jadi kules itu ada 2 teman-teman semua. Yang pertama apa namanya? Kules. Yang kedua namanya kules juga. Nah, kalau kita nyebutnya kules doang, mungkin kita suka bingung ya. Ini kules yang mana? Jadi supaya nggak gagal fokus, kalau yang ini, kelihatan nggak di monitor? Jadi ini yang pertama ya. Ini namanya kules masas oil. Kalau kepanjangan, suka yang panjang apa suka yang pendek? Oh, suka yang panjang. Oke. Kalau panjangnya kules masas oil gitu ya. Kalau dipanjangin dia kelihatan ya, masas. Berarti dia untuk ya seems like mijet-mijet gitu. Pendek, ini bisa disingkat jadi Kulmigo gitu ya. Kebetulan kebetulan juga kalau di kode barang ini namanya apa? Oh ya, jadi ini kodenya Kulmigo. Kelihatan nggak teman-teman semua? Kelihatan ya. Jadi ini Kulmigo. Biar jelas dulu nih di awal, ini Kulmigo atau Kules apa teman-teman semua? Kules masas oil. Nah, itu yang satu. Kemudian yang kedua, kelihatan? Kelihatan nggak sih? Kelihatan ya, kecil, barangnya imut, tapi khasiatnya buat saya yang ngomong ya, teman-teman semua di sini yang ada. Gimana Mas? Mas Gemma? Hasilnya gede katanya gitu ya. Oke. Kules liquid hygiene for men. Biar nggak usah keribetan. Jadi kalau bilang yang ini sebutannya Kulmigo, kalau yang ini Kules for men gitu. Jadi next udah nggak ada lagi ya yang gagal fokus ya. Oke, karena apa? Karena kemarin juga ada testimoni gitu ya, ngirim tak kira pakai ini, ternyata pakai ini, dan setelah dipakai ternyata sampai di sini jelas teman-teman. Kayak saya sapa-sapa lagi teman-teman yang baru bergabung. Alhamdulillah bisa hadir dari siapa ini tadi? Dari Mbak Nisa dari Pemalang. Kemudian ada Mbak Rika, yes the best Kak, thank you. Kemudian ada Mbak Abi dan Asa Datar. Kemudian ada Mbak Endang. Mbak Endang, boleh dong sama-sama. Oh, dadah dulu ya. Oke, ada Mbak Meliana Zunika Safitri. Ini salah satu mitra paling rajin menurut saya. Oke, selalu hadir. Saya sampai ingat banget. Kemudian ada Mbak Nur Fatimah dari Kaltim. Halo, salam buat Kaltim ya. Sehat selalu. Kemudian ada Mbak Nur Hasan Peggy. Kemudian ada dari Mbak Yana Wahyudi dari Korea. Korea.
Oh, Korea. Korea, Korea lokal. Oke, selamat bergabung ya Mbak. Kemudian ada Mbak. Siapa lagi nih? Cepat banget ini trafficnya ya. Tek saya bacain satu-satu. Oke. Dan boleh sambil di-mention mitra-mitranya biar kita bincang ringan mengenai apa tadi teman-teman semua? Kules massage oil. Oke. Nah, sebelum dilanjutin, boleh nggak nanti saya mau minta satu teman di sini nanti untuk menemani saya nanti untuk yang sudah punya pengalaman pakai kules ya. Ada? Oke, nanti saya minta satu untuk hadir di sini. Oke, sebelum saya akan melanjutkan mengenai apa ya, mengenal lebih dalam mengenai Kulmigo, gitu ya. Jadi hari ini kita fokus di Kulmigo dulu. Namun sebelumnya, buat yang belum kenal ya, barangkali ada yang belum kenal saya, boleh ya saya kenalan dulu ya. Oke, buat teman-teman semua yang baru bergabung ya, perkenalkan. Ya, yang di balik layar memperkenalkan produk Kulmigo dan kawan-kawan gitu ya. Oke, boleh di-mention sekali lagi ya, saya menyapa teman-teman semua yang baru bergabung. Ini teman-teman mitra yang ada di seluruh Nusantara. Ini Sriwati Nasa, halo, selamat bergabung. Kemudian, banyak banget. Oke, ketutupannya. Kemudian ada Mbak Mafis Ramawati, ini langsung ngasih testimoni. Kulmigo emang mantul. Mantul banget untuk urusan pijit memijit, usap pengusap. Apalagi? Pijit memijit, usap mengusap. Oke. Urut mengurut. Ya, tapi jangan ke produk sebelah ya, karena ada produk juga. Hadir di Joglo Manggisan tuh teman-teman semua di sini ya. Jadi ini ada yang langsung ikut offline di sini ya. Kita ngerumpinya ada yang online dan offline. Oke? Gimana? Oh, ada yang dari Saudi. Oke, belum ke Sima. Oke. Halo Kak Farah Dani, selamat bergabung. Oke, ini mention mitranya banyak banget. Ada dari stay tune. Ya, Bun dari Tegal hadir. Banget ini, alhamdulillah ya, sehat selalu buat yang di Hong Kong dan semua yang bergabung di sini. Ini ada yang bertanya, Kak, kalau buat bayi 5 bulan bisa nggak ya? Oke, nanti saya sampaikan ya. Oke, nanti sambil menyapa teman-teman semua di sini, sambil saya menyampaikan materi ya, kita mix aja. Oke, saya akan membahas sekilas mengenai mengenal khasiat kandungan 16 essential oil dalam Kulmigo. Namun sebelumnya, saya akan menyampaikan ini ya, share testimoni dulu. Saya berangkat dari testimoni dulu. Kalau di sini kelihatan nggak teman-teman semua testimoninya? Teman-teman yang hadir di sini kelihatan nggak? Nggak kelihatan ya? Kalau nggak kelihatan saya bacain mau? Oke. Ini saya mau membacakan salah satu testimoni dulu ya. Ini itu nggak pernah ngendorse, ayo bikin testimoni dong gitu ya. Jadi mereka memang datang sendiri gitu. Nah ini ada testimoni, saya bacakan. Yang pertama gitu ya. Saya sakit pinggang dan kaki di paha juga ikut nyeri. Oh gini, saya sakit pinggang dan kaki. Di paha juga ikut nyeri lebih dari 2 tahun. Dikarenakan dulu saat kerja salah posisi angkat barang. Sudah minum obat ke dokter dan obat herbal lainnya, namun belum juga membaik atau belum ada perubahan. Sakit pinggang dan nyeri di paha berangsur-angsur mulai membaik dan sudah tidak nyeri lagi. Dan sekarang bisa beraktivitas dengan normal tanpa takut nyeri lagi. Ini versi dari pemakaian Kules dari saya. Belum setengah botol.
Sudah ada yang pernah dapat testimoni ini? Sudah saya share ya. Jadi ini saya pribadi nggak kebayang nggak? Kan kita ya kalau misalnya seminggu, jangan kan seminggu, sehari nyeri aja ngeluhnya minta ampun gitu ya. Ini 2 tahun gitu loh, nggak kebayang gitu 2 tahun mau beraktivitas bepergian juga nggak nyaman gitu ya. Tapi ini alhamdulillah dengan pakai kules jadi sudah nggak nyeri-nyeri lagi dan sudah bisa beraktivitas normal. Ini testimoni yang pertama. Oke. Kemudian ini ada testimoni yang kedua datang dari Ibu Azizah ya. Alhamdulillah baru ini saya ketemu minyak pijet seperti Kulmigo yang wangi aromanya lembut, lengket, lengket nggak? Cair ya, kayak light gitu aja, nggak lengket, nggak seperti minyak pijet yang lain yang bau katanya. Mamaku yang baru 2 kali pakai sudah terasa banget khasiatnya. Yang tadinya ngilu di punggung, kaki beliau, pegal-pegal di tengkuknya mama mulai berkurang. Tidur mama juga pules, nyamuk pun ogah nempel katanya. Kini Kulmigo jadi andalan keluarga satu-satunya yang wajib dibawa kemana-mana. Terima kasih Kules, sensasi aromanya memang beda. Ya, ini testimoni yang kedua. Testimoni yang ketiga nih yang terakhir ya. Ini testimoni datang dari Mbak Kules massage oil ini praktis dibawa kemana-mana. Jalan-jalan alhamdulillah terbantu banget dengan minyak kules. Minta pakai minyak kules. Bisa juga nih buat hidung mampet, dioles dan dipijit di punggung, aromanya bisa plong dan juga bikin Mbak Rusti ya. Zah dan satu lagi tadi Mas Zaki ya. Ini cuma contoh ya teman-teman semua, sekali lagi. Ini saya cuma ngambil sampel aja random gitu ya. Pengalaman barangkali teman-teman di sini sudah ada yang pakai, share ya di kolom komentar. Realnya aja, kita nggak usah buat-buat, kita memang real bagaimana pengalaman teman-teman semua menggunakan Kulmigo gitu ya. Dan memberikan testimoni merasakan selama menggunakan Kulmigo. Oke, nanti testimoni yang kece badai ada kan hadiah mau? Oke. Ya. Jadi buat teman-teman yang baru bergabung nanti boleh juga ya. Jadi kalau ikut live itu nggak cuma nyimak dari materi, teman-teman juga ngebaca-baca gitu loh, yang di komentar itu dibacain, karena bisa jadi mereka punya pertanyaan, punya keluhan dan punya testimoni yang mungkin itu bisa jadi bahan buat teman-teman inspirasi. Oh ternyata si A kemarin kenapa ya? Saya keinget kemarin ada ibu-ibu gitu ya nge-share juga testimoni gitu ya. Jadi dia ceritanya goreng ikan gitu ya, yang sedikit gitu, katanya kebeledosan ceritanya gitu. Kemudian nggak lama dioles pakai apa? Kulmigo atau kules? Kalau kules nanti jangan yang ini, pakai Kulmigo. Nah, jadi ceritanya dioles pakai Kulmigo itu langsung apa ya? Nggak melepuh gitu ya. Kalau bekas masih oke lah, nggak apa-apa. Yang penting itu nggak melepuh gitu ya. Teman-teman, jadi ini sharing aja sekalian ya kita bahasnya. Kalau buat teman-teman yang suka goreng ikan tapi takut kebeledosan atau ternyata kena apa ya peletihan dari minyak atau kena sesuatu yang panas itu kayak menyebabkan, gimana caranya kemarin sudah di share ya. Kalau sudah terkena matangnya itu cepat hilang, itu dikucur dulu pakai air mengalir. Ya,
dikucur 10-15 menit gitu ya, atau sampai efek panasnya itu hilang, kemudian boleh dikeringkan dan dioles pakai kules. Insya Allah nanti tidak jadi melepuh ya, dengan catatan tadi cukup untuk mengaliri di air mengalirnya gitu ya. Oke. Nah, lanjut teman-teman semua. Jadi kan teman-teman suka ini ya, pijet ya. Mungkin biar keren pakai massage itu ya. Jadi terapi massage itu apa sih sebenarnya? Jadi terapi massage itu adalah teknik ya, semacam teknik pijat gitu ya, dengan teknik tertentu sehingga apa? Menimbulkan efek manipulatif bagi sistem tubuh gitu ya. Jadi misalnya ada yang kecengklak atau apa gitu ya, nanti dengan teknik tertentu gitu ya. Atau misalnya kesleo bisa gitu ya. Namun itu adalah upaya atau cara untuk memanipulasi kondisi apa tubuh kita yang sedang tidak tidak fine gitu ya. Misalnya keselio dan lain-lain tadi itu. Oke, next, Pak. Nah, sementara ya tadi ada terapi massage, sekarang terapi massage membutuhkan pelumas supaya memaksimalkan prosesnya gitu ya. Dan yang kedua juga dia membuat apa ya, biar licin, biar memudahkan. Jadi massage oil adalah minyak dengan kandungan esensial. Esensial itu kalau kita mungkin istilahnya atsiri gitu ya Pak. Mungkin kayak semacam atsiri seperti itu, yang digunakan untuk memijat, kemudian untuk ngurut-ngurut ya, dengan teknik tertentu. Pakaiin oil gitu ya, massage oil supaya hasilnya lebih maksimal. Oke. Next, Pak. Ini apa? Ketutupan. Oh ya. Nah, biasanya kita ini ya yang sering banget apa ya, pekerja keras misalnya, keras bisa dalam bekerja atau hal lain ya, misalnya sering mengalami nyeri otot. Siapa di sini yang pernah nyeri otot? Ya, hampir rata-rata ya. Orang Indonesia tuh apa ya, unik kadang. Tidur, kalau bangun tidur lehernya sakit, yang disalahin siapa? Tuh ya. Kalau kejedut pintu yang disalahin, saya nggak ikutan loh ya. Iya, misalnya salah bantal gitu aja. Kan ya kan bangun tidur, posisinya mungkin karena sebenarnya posisinya yang salah gitu ya, atau bantalnya yang salah gitu ya. Jadi nyeri gitu ya di leher gitu ya. Nah, bisa jadi seperti itu. Nah, nyeri karena olahraga berlebih. Kemudian angkat beban berat berlebih. Olahraga boleh nggak? Boleh. Ya nggak boleh berlebih. Kemudian angkat beban berat boleh? Boleh. Kalau nggak boleh itu yang berlebih. Banyak uang boleh nggak? Berlebih boleh nggak? Boleh juga. Beda kalau itu ya. Oke, yang ketiga faktornya karena bisa jadi berdiri atau duduk terlalu lama. Ya, itu bisa menyebabkan ototnya jadi nyeri gitu ya. Kemudian cedera ya, kejedut, jatuh ya. Kesleo termasuk? Kesleo termasuk ya. Kemudian ada cemas, stres. Buat teman-teman di sini yang garap laporan misalnya, atau yang ada kerjaan yang perlu duduk terus gitu, tegang gitu, tiba-tiba di sini kerasa tegang nggak ototnya? Sakit nggak? Banget ya, aku sakit banget. Nah, bisa jadi karena kita tegang atau stres gitu ya. Dan selanjutnya bisa jadi karena penggunaan otot yang tidak tepat. Contohnya tadi salah, padahal salah kita ya. Salah bantal bisa jadi dan lain-lain. Itu adalah contoh-contoh penyebab nyeri otot gitu ya. Saya dibantu Pak, next slide. Oke, sambil menyapa lagi Sylvia Sapemalang, iya uang berlebih mau. Oke, semua juga mau ya. Oke, kemudian ada Mbak Neni Umudema. Oke, terima kasih sudah bergabung. Selamat pagi dari Mbak Umi Kaila.
selalu ada di dashboard. Alhamdulillah, setiap pegel, betis injak gas dan rem langsung oles-oles Kulmigo jadi nyaman lagi. Dari Mbak Mas apa Mbak ini? Antona Zakia ya. Thank Oh Mas ya, thank you loh ya. Kemudian ada Mbak Fa sana Sapa Malang. Mau kasih testimoni nih Bunda. Oke, saya bacakan buat teman-teman yang online dan yang offline. Mau kasih testimoni nih Bunda. Sampai belibet. Saya punya keluhan alergi dingin. Jadi kalau lagi kumat tuh, bentol-bentol rasanya gatel. Jadi pengen garu-garu terus. Alhamdulillah setelah ada produk Kulmigo jadi tidak ngelangsa lagi. Tinggal oles-oles, usap-usap pakai Kulmigo, bentol-bentol lenyap. Gatal-gatal juga minggat. Terima kasih Kulmigo. Oke. Itu ya, nanti kita bacain lagi testimoninya. Boleh nanti teman-teman yang sudah pernah menggunakan Kulmigo di-share ya testimoninya di sini. Buat teman-teman yang hadir di sini yang sudah merasakan hasilnya langsung share aja ya. Siapa tahu bisa menjadi inspirasi buat teman-teman yang lain gitu yang belum pernah mencoba Kulmigo gitu ya. Next. Tadi nyeri otot ya. Nah, sekarang gimana nih? Apa? Benar. Harus istirahat, jangan dipaksain. Olahraga berlebih ya udah dikurangin kalau udah mulai nggak nyaman. Kemudian bisa dengan mengompres bagian yang sakit. Kalau yang sakit di sini, nah itu nanti. Kemudian yang ketiga bisa dengan proses pemijatan atau terapi masas ya. Nah terapi masas tadi kan kalau cuma dimasas aja, tidak menggunakan minyak, maka dia yang pertama jelas nggak licin ya. Yang kedua mungkin efeknya jadi kurang maksimal. Kemudian yang keempat bisa dengan minum obat analgesik. Analgesik itu apa? Pereda nyeri ya. Oke, biasanya teman-teman minum pereda nyeri. Namun, nah, kalau kita misalnya katanya kalau sering-sering minum pereda nyeri jadi kurang bagus ya. Terutama buat apa teman-teman? Buat hati ya. Buat hatinya yang kurang bagus, kemudian ginjal gitu ya. Oke, jadi gimana nih caranya supaya kita mengurangi penggunaan analgesik gitu tadi? Berarti kita harus pakai cara lain gitu ya. Yang lebih mudah, minim efek samping. Syukur-syukur nyari yang tidak ada efek samping. Oke, dan lain-lain. Oke, itu ya. Jadi untuk pengobatannya. Oke, lanjut. Oke. Nah, ini saya mau share juga ini ya. Ini adalah data yang diambil dari salah satu jurnal gitu ya, dari US Menses Oil Market Size. Ini dari mana ya? Dari luar negeri ya. Jadi ini ada penggunaan Kulmigo. Kalau yang biru itu baby ya, penggunaan baby oil, kemudian yang bawah itu adult oil. Adult itu dewasa gitu. Jadi ternyata kalau pakai minyak-minyak biasanya kan bayi gitu ya. Nah, ternyata prosentasenya bayi itu apa? Iya, dewasa. Makanya kadang ya kalau kita sehari-hari gitu kalau menjumpai orang yang mungkin sudah mulai adult gitu ya, sudah dewasa, sudah usia lanjut, mereka sering bawa minyak nyun sewu kemana-mana gitu ya, sering dibawa minyak karena mungkin mereka membutuhkan gitu ya. Cuma kadang buat beberapa orang itu nggak cocok sama, betul banget ya. Kadang kita senang nih dengan hangatnya, betul? Dipakai juga bikin enak ya nggak? Betul? Tapi kita nggak cocok nih sama baunya. Nah sekarang kita apa nih butuh nih itu yang bisa bikin kita hangat gitu ya. Kan biasa itu pakai minyak kalau didiamkan beberapa saat buat kerokan atau buat oles-oles, habis itu muncul apa? Sensasi dingin. Kita berarti butuh apa ya? Minyak yang dipakai itu hangatnya tahan lama, ya nggak nimbulin efek dingin gitu ya. Kemudian bisa ngebantu banget ini mengatasi masalah yang kesleo misalnya, masuk angin gitu. Terus baunya enak, kan kita butuhnya gitu ya. Ya nggak sih? Atau saya aja yang butuh? Teman-teman juga butuh yang gitu? Butuh dong, oke. Nah ini ya, karena kita selanjutnya akan membahas sebenarnya Kulmigo itu
kandungannya apa sih? Kok bisa? Kayak tadi ya, yang dari testimoni tadi. Kok bisa sih minyak doang nih ya, minyak doang kok bisa bikin orang yang tadinya susah bergerak jadi bisa gerak. 2 tahun loh. Saya kemarin waktu baca dikirimin testimoni agak madek gitu, Masya Allah gitu. Ini orang 2 tahun mengalami keluhan seperti itu kan gak kebayang ya. Ya mudah-mudahan beliau kedepannya sehat terus ya, kita doakan. Amin. Nah, yang 2 tahun susah bergerak katanya gitu, bisa disembuhin gitu ya, atau mencegah nyamuk, atau kalau dioles bikin enak, nggak bikin efek dingin. Sebenarnya ada apanya sih di kules ini? Nah, kita akan bahas. Jangan-jangan nih ada jampi-jampinya nih, orang yang susah gerak jadi bisa gerak. Nah, kita akan lihat secara kandungannya ya, ini apa aja. Nah, buat teman-teman, boleh sampai di slide, Pak? Oke, buat teman-teman ya, ini saya tampilkan. Jadi kandungan massage oil ini saya bedakan jadi dua ya. Satu yang berbasis tanaman kayak biji-bijian, bunga-bungaan gitu. Yang satu lagi nanti berbasis rempah gitu ya. Nah, ini ada 8 yang berbasis tanaman ya. Yang pertama ada minyak argan, kemudian ada minyak zaitun, minyak almond, minyak kelapa, minyak lavender, minyak jambu mawar, minyak biji anggur, dan tocopherol atau vitamin E. Nah, teman-teman di sini harus mulai ngerti bahwa kalau ditanya kules isinya apa sih? Oh, isinya minyak apa ya? Minyak angin kali. Jangan gitu lagi ya teman-teman semua. Mulai sekarang teman-teman harus ngerti. Baik dulu, Pak. Oke. Kita bahas 1 sampai 8 dulu. Jadi ini isinya teman-teman semua ya. Nah, kita bahas detailnya. Ini yang pertama ya, yang plant based kategori. Kemudian yang kedua, ya kategori kedua itu yang basisnya herbal, bener-bener pure dari tanaman herbal yang apa ya, ya kayak rempah banget gitu loh. Jadi ada minyak kayu putih, ini ya. Kalau kita buat minum bayi kan minyak kayu putih, minyak kayu putih udah kita semua udah tahu khasiatnya, betul? Oke, usah dibahas detail minyak kayu putih. Kemudian yang kedua, minyak gandapura. Ini gandapura kalau saya browsing gitu ya, itu istilahnya minyak ajaib ya, atau winter seed atau apa ya, saya hanya digunakan oleh bapak-bapak gitu ya, simbah-simbah kita, aki-aki kita gitu ya. Pakai apa Mbak? Ini minyak gandapura ya. Apa efeknya? Bikin kemudian yang selanjutnya itu ada minyak serai. Kemudian hati-hati ya, jangan sampai kena mata. Cabenya bikin pedes enggak? Ini ekstrak ya. Jadi ada adas, ada minyak beras, ada habatus asing dengan istilah ini ya. Ini memang sengaja saya nggak buat istilah pakai ilmiah karena saya juga nggak dong gitu ya. Kita pakai bahasa Indonesia aja yang mudah dipahami gitu ya. Nah kita setelah ini slide-nya boleh ditampilkan Kak. Nah, saya akan sampaikan sekilas aja ya. Yang pertama itu minyak argan. Buat teman-teman semua biar paham. Jadi ini loh bentuk argan. Adalah tanaman asli dari Maroko. Jadi dia tidak ada di Indonesia kawan-kawan. Ya dia hanya dari Maroko tumbuhnya. Diimpor langsung dari sana. Modern dan jadilah Hulmigo. Oke ya. Nah, dalam kandungan minyak argan itu ada vitamin digunakan di kulit ya. Teman-teman nanti boleh dah browsing spesifik ya yang belum di mix. Argan itu bisa untuk kecantikan kulit, bisa untuk rambut gitu ya, macam-macam. Ya bisa untuk anti aging gitu ya. Nah, kemarin ada pertanyaan, boleh kules ditempel di wajah? Nah, nanti saya jawab setelah ini. Oke, selanjutnya ya ini argan. Yang kedua ada minyak zaitun itu kayak udah tumbuh nggak ya? Tumbuh.
mungkin tumbuh sih ya. Asli daerahnya mana Pak? Saya lupa belum nanya Mbak Google tadi ya. Tapi itu itu minyak zaitun. Salah satu fungsinya dia juga mengandung vitamin E, kemudian efek melembabkan gitu ya di kulit. Jadi kalau di ini ada olive oilnya. Oke, next. Ada apa lagi Pak? Nah, almond. Pernah lihat di mana? Di coklat apa? Tit Queen gitu ya. Makanan ya, bahan tambahan. Misalnya bikin coklat nanti rasa almond, kemudian kue rasa almond gitu ya. Nah, gitu. Ya mungkin ya, saya juga belum pernah beli sebenarnya ya. Karena mungkin mahal dan katanya memang mahal gitu ya. Kenapa mahal ya? Mungkin karena orang tahu khasiatnya ya. Buat orang yang diet itu sampai ada cemilan almond doang saking mahalnya gitu ya. Nah, ini ada di tulis. Oke. Next, Pak. Ya. Selanjutnya ada minyak asli tanaman Indonesia. Gak usah di next. Nah, kok bisa sih Kulmigo buat mencegah nyamuk? Karena dia mengandung lavender. You know bunga lavender ya? Oke, bunga lavender itu muncul sedikit. Jadi lavender itu salah satu repellent ya. Repellent itu kayak istilah untuk pengusir nyamuk gitu ya. Jadi kalau kita mau rumahnya bebas nyamuk, nanam tanaman lavender. Ada yang punya? Ada yang punya di sini? Belum. Oke, kalau nggak sempat beli ya nggak pesan mengandung itu. Dan selanjutnya ada kandungan jambu mawar, daun ya, daun jambu mawar. Jadi teman-teman, daun jambu mawar apa ya hasilnya? Ada nanya Mbak Google. Gitu ya. Jadi ini adalah salah satu kandungannya. Oke, clear? Clear. Oke, saya boleh sapa-sapa lagi teman-teman yang ada di sini? Suaranya putus-putus. Di coklat silver kan ada almond. Oke. Saya lanjutin dulu ya, nanti saya bacain deh. Next. Oh ini ada minyak biji anggur ya. Minyak biji anggur itu hasilnya juga banyak ya. Next Pak. Oke. Dan yang terakhir itu ada tocopherol asli dari apa esensial yang mengandung tinggi vitamin E. Jadi pakai kulit supaya kulitnya tetap halus dan lembab. Oke. Kemudian yang base-nya itu rempah banget ya. Itu ada minyak kayu putih. Kemudian yang kedua ada gandapura gitu. Jadi gandapura buat teman-teman, kenapa mbah-mbah, aki-aki, nini-nini itu sering pakai gandapura? Karena gandapura itu setelah saya nanya Mbah Google, itu ternyata mengandung salisilik asid ya. Saya nggak tahu itu apa, tapi intinya itu pereda nyeri. Ya, jadi kalau misalnya kita encok dipijitin sama gandapura itu bisa sembuh katanya begitu. Ya, mungkin ini juga salah satu apa ya yang kejadian di tadi salah satu sahabat kita Mas Zaki tadi ya yang nyeri susah geraknya buat gerak itu akhirnya sembuh mungkin karena salah satu efek dari gandapura. Oke. Ya, nanti tanaman gandapura ya seperti itulah you know. Kalau nanti dicari nggak ketemu cari aja wintergreen gitu. Kemudian yang selanjutnya ada minyak sereh. Nah, minyak sereh ini juga memberikan efek menenangkan gitu ya. Kayak aromaterapi gitu. Kemudian juga bisa sebagai pengusir nyamuk. Next, Pak. Nah, ini selanjutnya oke, panasnya itu tahan gitu ya. Jadi kalau pakai minyak yang merek XX di luar sana biasanya kalau dioles jadi apa? Dingin gitu ya setelahnya. Nah, kalau pakai ini enggak karena dia ada kandungan jahe merahnya. Kemudian juga biasanya buat ibu-ibu gitu ya di kampung kalau ada anaknya habis jatuh, bengkak, biasanya diparutin sama jahe gitu loh supaya efek bengkaknya hilang. Nah, sekarang mama modern mungkin ya dan mungkin juga bisa dipromot ke ibu-ibu di sana di luar sana bahwa
ya udah ini ada yang lebih praktis, memudahkan gitu ya. Nggak sempat marut, nggak apa-apa. Pakai Gulmigo. Oke, next. Nah, selanjutnya ini ada ekstrak cabai ya. Jadi ekstraknya ya diambil, atsirinya seperti itu. Kemudian selanjutnya ada minyak adas. Kemudian mengandung minyak beras seperti ini ya. Dan tepungnya. Karena dia hanya minyaknya, makanya Gulmigo tetap bening. Dan yang terakhir ada habatus sauda atau jinten hitam. Ya, minyak jinten hitam. Sudah familiar, paham, atau masih ada yang belum familiar? Kalau disebut habatus sauda malah lebih ngerti ya. Habatus sauda, oke. Masih ada lagi, Pak? Nah, itu tadi kandungan ya 16 essential oil yang terdapat dalam kules. Nah, sekarang saya mau challenge buat teman-teman yang hadir di sini dan buat teman-teman yang online ya, silahkan sebutkan 16 kandungan essential oil biar hafal ya. Jangan lagi bingung, ini kandungannya apa ya, nggak tahu gitu. Jangan lagi itu, apa ya, kayu putih apa ya, apa sih? Oke, ditulis ya. Kemudian ada Mbak Tian Rashid, oke nyimak. Kemudian ada siapa lagi nih? Dari Jambi, NASA Jambi, Derma Yunita Ayu, oke. Kemudian ada, wow ternyata kandungannya emang luar biasa ya, iya gitu. Selain pakai sendiri jadi makin pede nih, rekomendasi ke saudara dan teman-teman, iya. Jadi nggak malu-maluin juga untuk promosi karena isinya memang ya mantep ya, gitu. Nah sekarang kita akan bahas tentang khasiatnya. Jadi dua teman-teman yang hadir di sini dan yang online, ini saya sampaikan ya tentang khasiatnya. Jadi apa sih khasiatnya? Nah ini at least saya sampaikan 7 ya. Nah mungkin nanti kenyataan di lapangan mungkin bisa lebih. Tapi untuk simpelnya saya sebutkan. Yang pertama untuk meningkatkan sirkulasi aliran darah. Jadi kita punya problem dalam tubuh biasanya salah satunya karena aliran darah tidak lancar. Seperti kondisi dompet kita enggak ya, mudah-mudahan dompet kita lancar insya Allah. Nah, aliran darah yang tidak lancar biasanya berefek ya jadi mengalami keluhan. Apa biasanya? Sering pusing, sering puyeng, sering apa lagi? Sering migrain barangkali ya Pak ya. Oke, saya di sini ditemani Pak Taufik. Kemudian yang kedua, untuk menormalkan organ dan fungsi kelenjar. Nah, ini dengan terapi ya. Jadi dengan masas yang rutin, merek X gitu ya, banyak kumis-kumis itu yang masalah liver dan lain-lain, gangguan tiroid, ternyata di massage saja di bagian telapak. Teman-teman pernah lihat ya, ada orang yang terapi massage dipijit-pijit di telapak tangan atau pijit-pijit di telapak kaki, kemudian jadi enakan, betul? Nah, silakan teman-teman rutinkan itu untuk terapinya. Mudah-mudahan nanti jika ada organ dan fungsi kelenjar yang terganggu bisa normal kembali. Kemudian yang ketiga, untuk relaksasi otot dan saraf tubuh. Biasanya kita kerja seharian agak penat, kemudian stres gitu ya, pijit-pijit aja supaya satu ada sensasi aromaterapinya yang sensasional, kemudian otot yang tegang-tegang, garap laporan seharian gitu, sini sampai tegang banget gitu ya. Nah itu boleh dipijit-pijit. Kemudian yang organ tubuh, jadi misalnya jatuh, tek kayak gitu. Kemudian ada yang kesleo nih, kesleo itu kan berarti dalam kondisi yang tidak seimbang ya. Misalnya kayak gitu. Nah, itu nanti dipijit. Kemudian yang kelima, untuk mengatasi masuk angin, kembung, dan mual-mual. Kemudian yang keenam, untuk menutrisi dan menjaga kelembapan kulit ya. Tadi, kandungannya sudah dibahas di depan. Kemudian yang selanjutnya, untuk mengatasi gigitan serangga. Jadi lebih ke preventifnya untuk mencegah, tadi dengan kandungan lavender, kemudian sereh, dan lain-lain. Kemudian preventif lawannya apa, Pak? Saya tiba-tiba lupa nih di depan teman-teman semua. Ya pokoknya pencegahan dan pengobatan. Pengobatannya kalau sudah terlanjur digigit serangga, digigit nyamuk, misalnya katanya yang incer nyamuk karena darahnya manis ya. Nah, itu boleh dioles pakai
kules gitu ya. Yang sudah kelanjur kena gigitan lebah misalnya, kalajengking, serem ya. Nah, seperti itu. Nah, jelas sampai di sini teman-teman semua? Oke. Kemudian nih sudah pada bahas ya, sudah disebutin nih kandungan ya, harus mulai sekarang harus udah ngerti apa aja kandungannya, minimal berapa, separuhnya ya, minimal 6 harus sudah tahu, syukur-syukur bisa 16-nya. Nah selanjutnya sudah tahu bahan bakunya, sudah tahu khasiatnya. Nah sekarang gimana sih cara penggunaan yang tepat ya dalam menterapi tubuh kita. Oke, yang pertama, oke, teman-teman semua seperti ini ya. Jadi kules itu bentuknya pump ya, kayak pompa gitu ya. Mudah banget penggunaannya. Yang pertama boleh dengan cara mengusap ya. Jadi diusap-usap kayak gitu ya. Kemudian terkena kesleo gitu ya. Kemudian di perut gitu ya. Kalau pas lagi masuk angin. Itu yang pertama. Cara yang kedua bisa dengan cara menekan ya, dengan memberikan tekanan gitu ya, seperti ini. Jadi kalau ada yang melengse itu ototnya, nah itu bisa dengan cara penekanan. Dan yang ketiga, seperti itu. Oke, seperti itu teman-teman semua. Ya, gimana? Jelas? Jelas apa jelas banget? Oke, nah kemudian ini ada yang bertanya, mau tanya kenapa saya pakai Kulmigo ini kadang terasa panas. Oh ya, barangkali ini langsung saya jawab ya. Terima kasih Mbak Nia Damayanti. Barangkali kulitnya satu agak sensi, kemudian yang kedua makanya mungkin kebanyakan gitu ya. Karena panas karena tadi mengandung apa teman-teman semua? Ya, ada cabai, jahe merah, ada gandapura gitu ya. Gitu. Oke. Nah, saya akan Oke, saya boleh ya menghadirkan satu teman yang mau berbagi cerita singkat saja pengalaman menggunakan Kulmigo. Siapa? Oke, silakan. Oke, ya silakan Mbak. Di sini, di sini, di sini, oke. Ya, sini Mbak. Oke, teman-teman semua. Jadi kita kedatangan tamu nih dari mana Mbak? Dari Warung Pring Pemalang. Oh, dari Pemalang, jauh banget ya. Oke, dari Pemalang ini dengan Mbak siapa namanya? Sunarni. Sunarni. Terkenalnya dengan Narni Nasa. Oh, Narni Nasa. Sudah ada di ini ya, di grup tadi ya. Oke, Mbak. Ini sudah pakai Kulmigo atau baru katanya? Sudah pakai. Pakai bener ya? Iya. Sendiri loh ya? Sendiri. Oke. Nah, kebetulan saya itu terapis. Oh, wah luar biasa. Jadi Mbak Narni ini seorang terapis. Ini nggak ada skripnya ya. Ini spontan aja tadi. Jadi Mbak Narni ini tadi adalah seorang, boleh kesini Mbak? Ya, jadi Mbak Narni ini adalah seorang terapis katanya ya teman-teman semua. Jadi boleh diceritakan nih Mbak singkat saja bagaimana pengalaman Mbak Narni dalam menggunakan Kulmigo untuk diri sendiri atau mungkin sendiri, untuk pasien? Awal untuk diri sendiri. Oke, boleh diceritakan. Awalnya untuk diri sendiri, karena saya seorang terapis memang sudah lama mencari minyak pijat ya untuk urut, untuk membantu urut yang cocok ya, maksudnya saya udah beli yang dari yang mahal sampai yang murah, tapi yang katanya kan yang dibutuhkan untuk saat itu kan waktu urut kan biasanya orang efek panas itu ya, sensasinya gitu, ya. Sensasinya ya. Okay. Itu saya belum mendapatkan di minyak pijat yang lain gitu loh. Setelah saya di Nasa ada Kulmigo, saya pakai Kulmigo untuk diri sendiri dulu. Saya coba. Setelah saya bisa merasakan itu licinnya itu pas banget, nggak licin, jadi nggak licin banget. Kalau licin banget juga kurang bagus ya. Gitu. Terus itu kalau di Kulmigo itu kalau dioles ke kulit itu
dakinya bisa keangkat gitu loh. Dengan ini ya. Iya, dengan Oke, geles. oke. Terus panasnya juga kata pasien-pasien saya itu pas. Terus aromanya itu loh, aromanya yang bikin orang di produk lain gitu. Siapa biasanya? Dewasa atau anak-anak? Ke dewasa, pria wanita. Untuk dewasa dan pria wanita. Baik, terima kasih testimoninya. Ini thank you banget loh ya sudah berbagi di sini. Oke, semoga sehat selalu Mbak Narni. Oke, thank you ya. Ya. Oke. Terima kasih Mbak Narni. Jadi itu ya teman-teman semua. Ini real ya Mbak Narni ini jadi seorang terapis begitu. Oke. Begitu teman-teman semua. Barangkali hari ini cukup dulu kita nge-live-nya. Insya Allah lain waktu kita ada kesempatan untuk ngobrol lagi mengenai produk-produk yang lain. Itu dulu, terima kasih dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.